Ya, sepasang elektron, Pak. Ya, jadi suatu senyawa atau spesies kimia yang mendonorkan sepasang elektron namanya basa. Ya. Kalau yang menerima elektron namanya asam. Nah, jadi dia di sini karena sifatnya basa. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada senyawa namanya asetofenon. Nah, kita tahu bahwa kalau ada senyawa keton di sebelahnya ada karbon, nah maka karbon yang dikenal dengan karbon alfa itu protonnya cenderung bersifat asam. Kenapa bersifat asam? Karena adanya tarikan elektron oksigen menyebabkan hidrogen yang di sini mudah untuk ditarik oleh suatu basa. Nah, ketika ada basa, di sini ada hidrogen atau hidrogen yang terikat dengan C alfa. Ini C alfa, maka disebut hidrogen alfa. Ya, karena terikat sama C alfa. Ya, maka hidrogen itu mudah untuk ditarik oleh suatu basa, membentuk CH2-. Ya. Nah, CH2- ini ya memiliki elektronnya bisa bergerak ke sini ya, menjadi O-, ini rangkap 2, CH2 rangkap 2, atau disebut dengan istilah enolat gitu. Dia membentuk enolat. Nah, enolat inilah bersifat sebagai nukleofil. Nah, ketika dia bersifat nukleofil, misal CH2- tadi, CH2-nya distabilkan oleh resonansi enolat ini. Gitu. Nah, akibat resonansi ini, enolnya, CH2-nya bisa menyerang ke aldehid ini. Nah, kemudian membentuk suatu senyawa kalkon. Nah, itulah kenapa dia butuh basa dulu. Makanya dalam prosedurnya, ini senyawa si asetofenonnya ditambahkan sedikit demi sedikit dengan NaOH supaya membentuk enolat dulu dia. Nanti ketika enolnya sudah terbentuk, diduga sudah terbentuk, baru ditambahkan aldehid. Nah, ini akan berbeda. Ini supaya dan ini biasanya disuruh tunggu dulu. Biasanya dalam reaksinya. Jadi kalau kita paham mekanisme ini, maka prosedur itu kita bisa setting gitu, bisa kita modifikasi gitu. Nah, kalau di mana-mana itu biasanya asetofenonnya ditambahkan dengan benzaldehidnya ditambahkan dalam satu wadah, baru ditambahkan NaOH. Nah, itu biasanya reaksinya nggak optimal. Kenapa? Karena benzaldehidnya juga bisa diserang oleh NaOH gitu. Nah, bisa diserang dengan NaOH karena ada OH minus ini ya. Gitu. Nah, karena sebagai nukleofil gitu. Nah, oleh karena itu kita optimalkan pembentukan enolatnya dulu. Nah, ketika kalau tadi bahasanya menyerang benzaldehid dulu, maka apakah ini terbentuk enolatnya bisa terbentuk, cuman memang tidak begitu baik. Karena apa? Karena benzaldehid juga bereaksi sama ini gitu. Sehingga nanti pemisahannya pasti senyawanya yang terbentuk juga banyak gitu ya. Nah, untuk supaya tidak terjadi demikian, maka kita optimalkan saja pembentukan enolatnya ini. Ketika kita pembentukan enolat ini ya sekitar 10 menit karena ini cukup mudah pembentukannya. Nah, ketika dia baru kita tambahkan. Jadi bukan ini campur baru tambah NaOH. Nah, jadi kalau lihat sekilas ini seolah-olah ini ditambah baru untuk mengoptimalisasi aplikasi. Jadi ininya dulu karena apa? Karena
kita tahu mekanismenya seperti apa. Oh, dibentuk enolnya dulu, enolatnya dulu. Ketika enolnya udah bentuk, baru ditambahkan benzaldehid. Nah, ini tadi. Nah, baru ditambahkan benzaldehid. Kemudian kita aduk selama sampai 3 hari ya. Tapi namun setiap 24 dikontrol gitu ya, dikontrol apa namanya? Ukuran reaksi atau crude-nya ini gitu ya. Nah, nanti kita kontrol crude-nya nanti tar ya.